Shalom Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita, mari kita mulai ibadah kita, mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dalam ibadah online ini. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cinta? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cinta? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia.
Salam Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam ibadah online. Saya percaya setiap kita hari ini diberkati Tuhan, mendapatkan kasih, kekuatan, dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Hari ini saya akan sharing firman Tuhan. Sebelumnya kita sama-sama berdoa. Tuhan berkati kami. Hari ini kami mau belajar tentang firman Tuhan. Urapi berkati kami. Biar kami mendapatkan sesuatu yang baru hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya berbicara tentang upah mengikut Yesus dari Lukas 18 ayat 28 sampai 30. Kalau berbicara tentang upah adalah segala yang kita terima, sesuatu yang kita terima setelah kita menyelesaikan pekerjaan atau setelah kita menyelesaikan sesuatu yang menjadi tugas tanggung jawab kita. Nah, kemudian kita mendapatkan imbalan, kita mendapatkan upah, kita mendapatkan hasil. Nah, upah selalu menjadi bagian bagi mereka yang bekerja, misalnya mereka bekerja dalam perusahaan, mereka bekerja dalam industri, atau mereka bekerja dalam bidang apa saja, mengerjakannya dengan tekun dan mereka mendapatkan upah. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan kita yang mengikut Tuhan? Firman Tuhan dalam Lukas judulnya adalah upah mengikut Yesus. Apa yang kita dapatkan ketika kita mengikut Yesus? Sebenarnya pertanyaan ini harus kita sadari. Sebenarnya ketika kita mengikuti Yesus, Tuhan sudah memberikan kepada kita segalanya bagi hidup kita. Kalau kita baca dalam kitab Yohanes, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ketika seseorang menyerahkan hidupnya total kepada Tuhan, dia menerima hidup yang kekal. Itu tidak dapat digantikan dengan apapun juga. Itu tidak bisa ditukar dengan apapun juga. Dan tidak ada yang bisa menandingi daripada kasih dan berkat Tuhan bagi kita. Firman Tuhan dikatakan begini, Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau. Jadi Petrus datang kepada Yesus dan kemudian dia berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami. Kalau kita baca di bagian sebelumnya, Petrus adalah seorang nelayan. Petrus seorang nelayan, dia tinggalkan pekerjaannya, dia mengikut Tuhan. Dia tinggalkan aktivitas sehari-harinya, menangkap ikan, dia mengikut Tuhan. Nah, kemudian dia berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau. Kemudian Yesus berkata, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah. Jadi gini, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya. Jadi seseorang yang karena kerajaan Allah meninggalkan semuanya, meninggalkan rumahnya, pekerjaannya, semuanya. Saya tidak bilang begini, Anda yang menikah, Anda yang sudah berkeluarga, kemudian saudara tinggalkan istri saudara. Bukan begitu, tapi artinya begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Ternyata janji Tuhan itu luar biasa bagi kita Bapak Ibu. Ketika seseorang mengikut Yesus, Tuhan akan memberikan kepada kita lipat ganda pada masa ini, pada masa sekarang, pada masa waktu kita masih ada di muka bumi. Jadi Tuhan memberikan kelepasan, kesembuhan, pemulihan, damai sejahtera, sukacita. Tuhan memberikan berkat kepada kita, berkat yang tidak dunia berikan kepada kita, tidak dapat dibandingkan. Jadi apa yang dapat dunia berikan, itu tidak dapat dibandingkan dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Tuhan memberi ganti kepada kita lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Nah, ternyata Bapak Ibu, Tuhan memberikan kepada kita hidup yang kekal. Hidup yang kekal adalah hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Hidup yang tidak pernah mengalami yang namanya penderitaan, tetapi hidup yang bersama dengan Tuhan dalam kesukaan. Kalau bahasa sederhana,
bahasa yang kita boleh mengerti adalah hidup kekal adalah kita bersama dengan Tuhan di sorga. Nah, Bapak Ibu, ternyata ketika kita meninggalkan semuanya untuk mengikut Yesus, Tuhan memberkati hidup kita saat ini, dan juga Tuhan memberikan pada kita hidup kekal. Nah, ini Bapak Ibu sangat luar biasa. Jadi ketika kita mengikut Tuhan, jangan pernah ragu, jangan pernah undur, jangan pernah kita menyerah. Waktu kita mengikut Yesus, kita bergairah, kita menyala-nyala, kita melayani Tuhan. Tapi kemudian sepanjang waktu, sepanjang bulan, sepanjang tahun terus berjalan, ada proses-proses yang kita hadapi. Apakah dalam proses yang kita hadapi, kita mundur, kita tidak lagi mengikut Tuhan? Mengikut Tuhan adalah setiap hari mengerjakan keselamatan dalam hidup kita setiap hari, pikul salib setiap hari. Jadi ketika seseorang memutuskan untuk mengikut Tuhan seumur hidupnya, maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita, tetapi Tuhan akan menggenapi janjinya bagi kita. Jadi luar biasa. Berbahagia sekali Bapak Ibu ketika kita memutuskan menjadi orang percaya, menjadi pengikut Yesus. Jadi kita tidak mengejar upahnya, tetapi upah itu yang mengejar kita. Waktu kita bertekun dalam firman Tuhan, kita bertekun dalam perbuatan baik, mengerjakan keselamatan, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Tuhan memberikan kepada kita damai sejahtera. Ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami pergumulan yang berat, kita datang kepada Yesus, dan Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memulihkan kita. Ketika kita mengalami sakit yang sulit, mungkin kita tidak mungkin lagi dapat disembuhkan, tapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan memberikan pada kita jaminan kesembuhan, pemulihan. Firman Tuhan katakan, "Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Jadi ketika kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, Tuhanlah yang memelihara hidup kita. Firman Tuhan juga katakan, "Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara engkau." Jadi waktu kita khawatir, apalagi masa saat ini tuh, di mana-mana terjadi pembatasan skala besar, banyak sekali yang harus kita menghindari kerumunan akibat pandemi COVID-19. Tetapi kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara hidup kita. Nah, apa itu upah mengikut Yesus? Upah mengikut Yesus adalah sesuatu yang kita terima ketika kita memutuskan untuk percaya mengikut Tuhan seumur hidup kita. Tetapi yang harus kita pegang adalah Bapak Ibu, ketika kita memutuskan untuk mengikut Yesus, terus setiap hari, kita terus mengikut Yesus, melakukan firman-Nya, dan jangan pernah undur, jangan pernah murtad, jangan pernah tinggalkan Yesus. Mungkin goncangan yang terjadi dalam hidup kita, tetapi tetap maju, tetap berjuang, tetap setia sampai akhir. Saya percaya Bapak Ibu, ketika kita memutuskan untuk percaya, Tuhan akan memberkati hidup kita. Firman Tuhan juga berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu." Ketika kita memutuskan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Tuhan akan menolong kita pada waktu kita mengalami kesakan dan pergumulan. Saya percaya Bapak Ibu, firman Tuhan singkat hari ini memberkati kita semua. Ayo ikut Tuhan. Ikut Tuhan, dan Tuhan akan memberkati, memulihkan, merestorasi hidup kita, membawa kita menjadi semakin serupa dengan Dia. Kita dibenarkan oleh darah Yesus, kemudian kita dikuduskan, dan kita dimuliakan bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu terus berjuang sampai garis akhir. Tetap setia mengikut Tuhan, tetap setia sampai akhir hayat hidup kita, sampai kita selama-lamanya. Jangan pernah ingkar, jangan pernah undur, dan jangan pernah putus asa. Teruslah mengerjakan keselamatan, dan kita akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dipakai Tuhan untuk menyenangkan Dia, memberitakan kabar baik bagi banyak orang. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan berkati setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan, berkati kami. Biarlah kami fokus hidup kami mengejar Engkau ya Tuhan. Kami mengejar Engkau Tuhan, kami mengenal Engkau ya Tuhan. Kami mengikut Engkau sampai akhir hidup kami, sampai selama-lamanya
kami tetap mengasihi Engkau, kami tetap setia kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang mengalami pergumulan Tuhan. Mungkin pergumulan ekonomi, mungkin pergumulan dalam keluarga, dalam kesehatan, dalam rumah tangga. Tuhan tolong dan Tuhan pulihkan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Biar berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan, persekutuan dan penghiburan dalam Roh Kudus menyertai berkati engkau sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, setiap orang percaya berkata, amin. Tuhan berkati. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya,
percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Halo semua, jadi sekarang kami lagi ada di Rimba Magang habis pelayanan dan menjadi salah satu jemaat yang baru saja melahirkan. Kemudian apakah terlihat ya, tidak ya? Jadi kami juga harus berjalan kaki kurang lebih setengah kilometer karena kebetulan jalan yang dilalui nggak bisa dimasuki oleh mobil. Nah sekarang saya akan tunjukkan beginilah kondisi perjalanan kaki yang Allah yang setia, kamu pulang dulu, ikutin terus ya. depan tuh om, nggak dramatis, ulang-ulang apa sih? Besar Tuhan, hai, halo, hidupku. Kami harus jalan kaki. Harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Jauh itu yang ujung sana. Halo guys, aku nggak tahu jalan. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Buset! Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Abis pelayanan Bu di sana, terus ada juga jemaat yang melahirkan. Duluan Bu. Selamanya. Ku
bersyukur padamu selamanya. Apa yang tak pernah kupikirkan dan tak pernah kulihat, semua kau sediakan. Kait kabutku kau ganti dengan sukacita. Hati yang menangis sekarang bersorak-sorak. Tunggu. Jangan loncat. Nanti kamu jatuh. Bagi kami, mungkin bagi Allah tiada yang mustahil di hadapan Tuhan. Terima janjimu, terima berkat firman-Mu, ya dan amin. Sekarang dan selamanya ku terima janji-Mu, terima berkat-Mu. Mujizat itu nyata bagi Ini satu masuk ke kuping. Ada satu lagi di atas sini. Ini satu lagi ini. Ini kalau dilepas jatuh ya Revin. Lepas Om. Bang kasih tanda. Dah. Awas meper, aduh. Jantungan Om. Yeay. Om jantungan dah. Kampung bergoyang-goyang bunda. Khususku bergetar. Berani aku bang. Cari aman kita turun ya. Cari aman kita turun. Bang Frankly udah bisa itu. Gak didengar suaranya. Ih. Suaranya nggak dianggap. Murah ringan kok di dalam aja Joey.
Kok kayak gitu suaranya? Terlalu miring. Deg-degan guys. Lurus pun bannya oleng karena kayunya bulat. Oke. Mission complete. Pra ditinggal. Itu apa? Videonya. Ini loh. Kakak lagi buat video. Bilang hello. Halo. Kamu halo ke sini loh maksud kakak Joy. Oh enggak. Megan. Jembatannya ragu karena belum pernah. Hey, kenapa kamu main becek terus? Hey Megan. Megan lebay katanya. Lebay. Iya ini. Dah. Udah tenang dia. Bukan yang itu, bukan. Bukan ya? Nggak tahu yang mana. Banjir. Sebelah diobati, Bang. Banjir. Banjir sangat mana? Minta dong. Wih, gelegar. Bukan geleder itu dia. Nggak tahu si Joy yang tahu. Gelegar. Dah. Tapi gelegar. Ganteng-ganteng anak-anak sini. Kak, tapi kakaknya. Itu adik-adik itu dek. Ya jalan setapak lagi. Bisa nggak ada yang di depan? Kita bersaudara.
sudah selesai. Jadi dimanapun kita harus tetap semangat untuk melayani ya. Jangan lupa Like, komen, dan subscribe. Mukjizatmu sekarang kau nyatakan dalamku. Aku yang berserah kau buat bersuka cita. Apa yang tak pernah kufikirkan, tak pernah kulihat, semua kau sediakan bagiku. Kain kabungku kau ganti dengan sukacita. Aku yang menangis sekarang bersorak-sorak. Apa yang tak mungkin bagi kami mungkin bagi Allah. Tiada yang mustahil di hadapan Tuhan. Ku terima janjimu, ku terima berkatmu, firmanmu ya dan amin, sekarang dan selamanya. Ku terima janjimu, ku terima berkatmu, mukjizatmu nyata bagiku. Mukjizatmu sekarang kau nyatakan dalamku. Aku yang berserah kau buat bersuka cita. Apa yang tak pernah kufikirkan, tak pernah kulihat, semua kau sediakan bagiku. Kain kabungku kau ganti dengan sukacita. Aku yang menangis sekarang bersorak-sorak. Apa yang tak mungkin bagi kami mungkin bagi Allah. Tiada yang mustahil di hadapan Tuhan. Ku terima janjimu, ku terima berkatmu, firmanmu ya dan amin,
Salam Bapak Ibu Saudara, senang sekali bertemu dalam sharing hari ini, sharing online. Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan hari ini, dan ketika kita mendengarkan sharing bersama-sama, kita akan mendapatkan sesuatu yang baru yang Tuhan bukakan, singkapkan kepada kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan berkati kami akan sharing, Kau berkati kami Tuhan. Ajari kami untuk kami belajar firman-Mu dan mengerti kebenaran firman-Mu, melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu, satu firman Tuhan yang sangat terkenal bagi kita. Hari ini kita baca dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Nah Bapak Ibu, tidak terasa bahwa sekarang sudah akhir daripada bulan Desember, akhir tahun, dan kita akan memasuki tahun yang baru. Waktu terus berjalan, hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun, dan usia kita bertambah. Tapi satu hal Bapak Ibu, apakah pengenalan kita akan Tuhan semakin bertambah? Keintiman kita dengan Tuhan semakin bertambah, kehidupan kita semakin lebih baik untuk mengenal Tuhan. Nah Bapak Ibu, kalau kita baca dalam firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah kita perlu melihat Bapak Ibu, sepanjang tahun yang sudah kita lalui, kita perlu introspeksi, kita perlu merenungkan minimal Bapak Ibu satu kebaikan Tuhan yang sudah terjadi dalam hidup kita. Tuhan menolong kita. Bahkan Bapak Ibu, seringkali orang Kristen membahas kalau pertolongan yang besar, yang wow dari Tuhan. Padahal Bapak Ibu, ketika kita bangun pagi dalam keadaan baik dan sehat, itu sudah anugerah dan kebaikan Tuhan bagi kita. Kita dalam keadaan sehat, itu juga kebaikan Tuhan. Keluarga kita damai, keluarga kita rukun, itu juga kebaikan Tuhan. Kita mendapatkan pekerjaan yang baik, kita masih tetap bekerja, itu juga kebaikan Tuhan. Bahkan mungkin kita mengalami PHK dalam pekerjaan, tapi ingat, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Atau mungkin kita mengalami sakit di tahun yang sudah kita lewati ini, dan kemudian Tuhan menyembuhkan kita. Atau kita sedang berjuang terhadap satu penyakit, atau berjuang untuk satu terobosan baru, berjuang untuk sesuatu yang baru yang kita doakan bahkan berbulan-bulan, bertahun-tahun belum terjadi. Tapi firman Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita? Mengucap syukur Bapak Ibu. Kita mengucap syukur buat keadaan yang baik yang kita alami. Kita mengucap syukur buat pertolongan Tuhan. Atau juga kita mengucap syukur, mungkin kita belum mendapatkan jawaban doa. Kita belum mengalami terobosan dalam kesehatan, belum mengalami terobosan dalam keluarga, belum mengalami terobosan dalam keuangan kita. Kita tetap mengucap syukur. Atau kita sedang melayani, memimpin suatu gereja, memimpin suatu pelayanan, dan pelayanan kita belum mengalami terobosan. Yang Tuhan minta adalah mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ukuran keberhasilan bukan tergantung dari apa yang telah kita capai, tetapi dari setiap proses yang kita lalui, yang kita lewati bersama dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Jadi ketika kita belum menerima keadaan yang baik, tetap mengucap syukur. Keberhasilan adalah kita tetap menjaga hati kita, tetap menyembah Dia, tetap menyenangkan Dia. Mungkin kita belum mengalami hal yang baik, tapi kita harus mengucap syukur sepanjang tahun yang telah kita lalui ini. Mari, sebelum kita mengakhirinya, ingat-ingat kebaikan Tuhan, ingat-ingat pertolongan Tuhan atas kita, ingat-ingat anugerahnya, ingat-ingat setiap proses yang kita hadapi, ingat-ingat setiap pergumulan yang kita lewati bersama-sama, ingat setiap permasalahan yang kita hadapi, dan Tuhan menguatkan kita. Ketika kita mengalami permasalahan, pergumulan, Tuhan menguatkan kita, Tuhan membimbing kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan, mengecewakan kita. Ingat-ingat juga berapa kali kita dikecewakan orang, berapa kali kita disakiti orang, dan kita tetap kuat, kita tetap bisa mengampuni, kita tetap bisa mengucap syukur. Ingat, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayo Bapak Ibu, apapun keadaan kita hari ini, apapun keadaan kita saat kita menjelang akhir tahun ini, mari mengucap syukur kepada Tuhan.
buatlah waktu yang terbaik, siapkan waktu yang terbaik. Kita bersekutu bersama dengan Tuhan, kita sendiri dengan Tuhan, kita membawa keluarga kita dengan Tuhan. Bahkan kalau ada pelayanan, kita membawa pelayanan kita, menyerahkannya kepada Tuhan. Naikkan syukur atas segala anugerah dan karunia yang baik buat kita. Tuhan merancangkan yang baik kepada kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, dia tidak pernah membiarkan kita. Kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Ketika kita jatuh, Tuhan ada untuk menolong kita. Ketika kita mengalami masalah, Tuhan ada untuk memberikan solusi jalan keluar kepada kita. Mari Bapak Ibu mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Apa yang dikehendaki Tuhan? Mengucap syukur apapun keadaan, apapun kondisimu saat ini, apapun kondisi kita saat ini, mengucap syukur kepada Tuhan. Dan ketika kita mengucap syukur, kita sedang membuat Tuhan disenangkan. Kenapa? Karena mengucap syukur adalah hal yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus. Mari Bapak Ibu kita berdoa sebelum kita mengakhiri tahun ini. Mari Bapak Ibu luangkan waktumu untuk kita mengingat kebaikan Tuhan buat kita, untuk kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan atas kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk sepanjang tahun yang kami sudah lalui. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu bagi kami. Engkau memberkati kami. Terima kasih buat segala kebaikan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Dan kami mohon ampun atas setiap dosa pelanggaran yang kami lakukan ya Tuhan. Ampuni kami, kuduskan kami dalam kebenaran. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Biar firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Biar berkat Allah Bapa, kasih yang sempurna dan Yesus Kristus Tuhan, persekutuan dan penghiburan dalam Roh Kudus menyertai berkati Engkau sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, setiap orang percaya berkati katakan amin. Tuhan memberkati. Salam.